Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan memaparkan proposal penelitian analisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada materi bilangan berpangkat ditinjau dari kecemasan matematika siswa kelas 9. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Julkarnain, MPD. Perkenalkan, nama saya Kristi Natalia, kelas 5A dengan NPM 2110631050070. Baik, di sini terdapat latar belakang masalah, yaitu matematika memiliki peranan yang sangat penting, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ekawati 2015, matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang dianggap sulit dan kurang menarik oleh sebagian besar siswa. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang abstrak, penuh dengan angka, simbol-simbol, rumus, serta kebutuhan untuk terus-menerus berlatih dengan soal-soal. Lalu, setiap siswa memiliki kemampuan yang beragam dalam memahami konsep, sehingga dalam situasi pembelajaran seharusnya memberikan kesempatan kepada siswa sebagai subjek yang aktif, bukan sebagai objek. Menurut Sanjaya dalam Ulial 2016 menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam menguasai beberapa materi pelajaran tidak hanya mencakup pemahaman atau pengetahuan konsep yang dipelajari, tetapi juga melibatkan kemampuan siswa untuk menyampaikan kembali materi dengan cara yang mudah dipahami dan menerapkan konsep tersebut sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan memilih metode pembelajaran yang memberikan peluang yang luas bagi perkembangan setiap siswa. Adapun kesulitan yang sering dihadapi oleh siswa dalam mempelajari matematika dapat ditemukan pada tingkat kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika. Menurut Mukholil 2018, kurangnya kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi faktor internal yang terkait dengan kondisi dalam diri siswa termasuk kecerdasan, kecemasan, inteligensi, serta bakat dan minat. Di sisi lain, terdapat faktor eksternal yang berkaitan dengan pengaruh dari luar diri siswa, seperti faktor keluarga, kondisi lingkungan sekolah, dan situasi di lingkungan masyarakat menurut Ekawati 2019. Salah satu faktor internal pada penelitian ini yaitu kecemasan matematika. Kecemasan matematika yaitu keadaan ketakutan dan kekhawatiran terhadap pembelajaran matematika. Kondisi kecemasan matematika timbul akibat situasi yang dihadapi selama proses pembelajaran matematika, yang dapat dipicu oleh kurangnya kemampuan siswa dalam matematika, kepribadian guru matematika, metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, kesulitan dalam pemahaman matematika, dan kurangnya kepercayaan diri, menurut Susanto 2016. Di sini ada perumus masalah sesuai dengan latar belakang, yaitu apakah kemampuan pemahaman konsep matematis berpengaruh terhadap kecemasan matematika siswa. Tujuan penelitiannya sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah mengetahui pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis terhadap kecemasan matematika pada siswa. Di sini ada pun manfaat penelitian. Pada bagian A, manfaat teoritis, mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan, gagasan, dan pandangan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam pemahaman konsep matematis yang ditinjau dari kecemasan matematika siswa. Di sini pun ada manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa. Siswa diharapkan dapat mengetahui seberapa tingkat kemampuan diri siswa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar. Lalu yang kedua bagi guru, guru dapat mengetahui sampai mana tingkat pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal matematika untuk meningkatkan metode pengajaran dan materi pembelajaran. Yang ketiga bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan pengalaman dan mengembangkan wawasan serta keterampilan dalam menggunakan pendekatan dan pemanfaatan yang tepat sebagai calon guru.
Lalu, bagi peneliti lain, diharapkan dapat dijadikan gambaran atau referensi bagi peneliti pribadi dan peneliti lainnya dalam penelitian selanjutnya. Nah, di sini ada tinjauan teoritis. Yang pertama itu kemampuan pemahaman konsep matematis. Pemahaman konsep merupakan aspek kunci dalam pembelajaran menurut Sumarmo 2017. Dengan kata lain, pemahaman konsep adalah kemampuan memahami suatu konsep secara mendalam dengan memperkuat pemikiran logis, kritis, kreatif, dan inovatif, serta kemampuan mempertanggungjawabkan konsep tersebut. Nah, di sini terdapat indikator pemahaman konsep menurut Permendikbud nomor 59 tahun 2014, yaitu 1. Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari, 2. Mengklasifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut, 3. Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep, 4. Menerapkan konsep secara logis, 5. Memberikan contoh atau contoh kontra dari konsep yang dipelajari, 6. Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk presentasi matematis, yaitu seperti tabel, grafik, diagram, gambar, sketsa, model matematika, atau cara lainnya. Yang ketujuh, mengaitkan berbagai konsep dalam matematika maupun di luar matematika. Dan yang terakhir, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Lalu, Poletasek membagi pemahaman matematika menjadi dua, yaitu yang pertama pemahaman komputasional. Nah, menurut Jihad dalam Novitasari 2016, pemahaman komputasional adalah pemahaman di mana siswa dapat mengerjakan suatu soal secara algoritmik saja, sedangkan pemahaman fungsional merupakan pemahaman di mana siswa mampu menerapkan suatu rumus untuk menyelesaikan kasus yang berbeda. Lalu di sini ada kecemasan matematika. Kecemasan matematika merupakan suatu perasaan tidak nyaman yang muncul akibat dari emosi yang tidak stabil, yang ditandai dengan rasa khawatir, tegang, takut, gelisah, gangguan konsentrasi, dan daya ingat, sampai timbulnya gangguan somatik ketika pembelajaran matematika atau hal lainnya yang berhubungan dengan perhitungan angka, menurut Julianti dan Heni 2020. Adapun tanda-tanda kecemasan matematika menurut Indiani dalam Yuberta Setiawati dan Kurnia 2020 adalah yang pertama, gejala fisik. Gejala fisik itu seperti tegang saat mengerjakan soal matematika, gugup, berkeringat, tangan gemetar ketika harus menyelesaikan soal matematika atau ketika mulai pelajaran matematika. Yang kedua, ada gejala kognitif, yaitu seperti pesimis, dirinya tidak mampu mengerjakan soal matematika, khawatir kalau hasil pekerjaan matematikanya buruk, tidak yakin tidak yakin dengan pekerjaan matematikanya sendiri, ketakutan menjadi bahan tertawaan jika tidak mampu mengerjakan soal matematika. Lalu yang terakhir, gejala perilaku. Nah, seperti siswa berdiam diri karena takut ditertawakan, tidak mau mengerjakan soal matematika karena takut gagal lagi, dan menghindari materi pelajaran matematika. Selanjutnya, keterkaitan antara kemampuan pemahaman konsep matematis dengan kecemasan matematika. Salah satu faktor penyebab dari rendahnya kemampuan pemahaman matematis peserta didik di Indonesia adalah pandangan negatif peserta didik terhadap matematika. Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit karena karakteristik matematika bersifat abstrak, logis, sistematis, dan penuh dengan lambang serta rumus yang membingungkan. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Dantal dalam Nurhanurawati dan Sutiarso 2008 dan Aulia 2016, yaitu sikap negatif terhadap matematika biasanya muncul ketika peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal atau ketika ujian. Jika kondisi ini terjadi secara berulang-ulang, maka sikap negatif tersebut akan berubah menjadi kecemasan matematika. Nah, di sini ada pun hasil penelitian sejenis. Yang pertama, penelitian oleh Suci dan Miatun 2022 yang berjudul Profil Kemampuan Pemahaman Konsep
Ditinjau dari kecemasan matematis siswa SMP pada pembelajaran tatap muka terbatas. Hasil penelitian ini ialah siswa dengan kecemasan matematis rendah lebih baik daripada siswa dengan kecemasan sedang dan tinggi. Siswa dengan kecemasan matematis rendah hampir memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman konsep. Siswa dengan kecemasan matematis sedang hanya memenuhi 3 indikator kemampuan pemahaman konsep matematika, dan kecemasan matematis tinggi hanya memenuhi 2 indikator kemampuan pemahaman konsep matematika. Sejalan dengan penelitian Putri et al. 2021 yang berjudul Pengaruh Kecemasan dan Self-Efficacy Siswa Terhadap Pemahaman Konsep Matematika SMP kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 menyatakan bahwa kecemasan matematika memiliki hubungan negatif terhadap kemampuan pemahaman konsep karena semakin tinggi kecemasan siswa, maka semakin rendah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Selanjutnya di sini terdapat kerangka berpikir. Kemampuan pemahaman konsep matematis menjadi fondasi utama yang sangat penting bagi siswa dalam memahami materi matematika. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa adalah tingkat kecemasan belajar mereka. Kecemasan belajar merujuk pada kondisi tidak menyenangkan yang dialami oleh individu, yang ditandai oleh tekanan, ketakutan, kegalauan, dan ancaman yang berasal dari lingkungan, serta tekanan perasaan, frustasi, dan konflik batin. Bagaimana kecemasan belajar ini mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam konteks pembelajaran matematika menjadi fokus penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemahaman matematika berdasarkan tingkat kecemasan matematika yang dialami siswa. Selanjutnya, di sini terdapat metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua, populasi dan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purpose sampling. Dalam pertimbangan yang dilakukan menggunakan teknik purpose sampling dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 9C di SMP Negeri 2 Karawang Timur sebanyak 34 siswa. Lalu instrumen penelitian yang pertama itu ada tes berupa soal uraian pemahaman konsep matematis, yang kedua non-tes berupa angket kecemasan matematika. Nah, lalu di sini teknik pengumpulan data, tes uraian untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa, lalu angket untuk mengukur kecemasan matematika siswa. Yang kelima, teknik pengolahan data, yaitu ada reduksi data, melibatkan langkah-langkah seperti merangkum, menetapkan prioritas, fokus pada elemen-elemen yang esensial, serta mencari tema dan pola yang muncul. Lalu penyajian data berupa teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan yang menggabungkan informasi secara terstruktur dan mudah dipahami. Yang terakhir, penarikan kesimpulan diolah dengan pendekatan yang fleksibel, tetap terbuka dan skeptis, walaupun sejumlah kesimpulan sudah dapat diidentifikasi. Dapat dilihat di sini adanya jadwal penelitian. Cukup sekian pemaparan proposal penelitian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.